Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk baper kembali ya, bahas pertanyaan. Tapi sebelumnya ini saya memakai baju dari tradisi Jawa, budaya Jawa, karena ini hari Kamis Pahing. Barangkali suatu ketika perlu dijelaskan tentang filosofi baju ini, tapi ini tidak waktunya. Kembali ke baper, 2 hari yang lalu saya melaksanakan sosialisasi percepatan pengurusan izin mendirikan bangunan rumah ibadat, dalam hal ini khususnya kepada para takmir masjid. Di antara persyaratan yang muncul adalah tentu sertifikat tanah, kemudian susunan takmir masjid. Lalu yang berhak mengajukan tentu adalah pemegang hak, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana hubungan takmir masjid dengan pemegang hak tanah itu? Nah, ini saya kira yang menjadi bahasan kita. Oleh sebab itu kemudian menjadi melebar sedikit pertanyaannya, kedudukan takmir ini seperti apa? Ini yang akan kita bahas. Kita akan memulai tentu dari umumnya masjid-masjid kita itu kan berdiri di atas tanah wakaf, bahwa ada beberapa yang masih hak milik pribadi, ada juga mungkin tanah negara atau sultan ground misalnya kalau di Jogja. Tetapi secara umum tanah-tanah masjid itu adalah tanah-tanah wakaf. Nah, kalau kita mau mendudukkan posisi takmir tentu tidak bisa terlepas dari pengertian wakaf itu dan seterusnya nanti. Nah, kita mulai bahwa di dalam syariat wakaf itu kan setidaknya ada unsur-unsur wakaf. Yang pertama adalah wakif, orang atau bisa juga lembaga, badan hukum yang memiliki tanah sebelumnya. Kemudian ada ikrar wakaf, kemudian ada nadhir wakaf atau pihak, lembaga atau yayasan atau organisasi atau juga bisa kelompok perseorangan yang oleh wakif diberikan amanah mengelola tanah wakaf itu. Kemudian ada mauquf alih atau sederhananya untuk apa tanah itu diwakafkan, siapa penerima manfaatnya. Kalau dalam konteks masjid ya untuk masjid, dan tentu penerima manfaatnya adalah jamaah masjid. Nah, kita kembali ke apa itu wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum. Wakif, orang yang punya tanah yang memisahkan sebagian hartanya berupa tanah, sebagian saja, tidak boleh semuanya dari yang dia miliki, untuk kepentingan agama atau kepentingan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini ya berarti orang memisahkan sebagian hartanya berupa tanah, dipisahkan, dikeluarkan dari kepemilikannya, kemudian diamanahkan untuk keperluan masjid, untuk keperluan ibadah bagi umat Islam. Sampai di situ, ketika tanah itu sudah diikrarkan, diwakafkan, maka secara hakikat itu sudah bukan menjadi hak milik wakif. Kalau hakikat ya itu sudah menjadi hak milik Allah. Meskipun demikian, tentu ada pihak yang kemudian bertanggung jawab atas tanah itu. Ya ini tadi nadhir yang menerima ikrar wakaf dari wakif, kemudian dia sejak saat itu bertanggung jawab untuk mengelola amanah tadi, wakaf tadi. Kalau untuk masjid ya bagaimana kemudian segera dibangun masjid, segera dimakmurkan dan seterusnya. Itu tanggung jawab siapa? Itu adalah tanggung jawabnya nadhir. Sehingga begitu nadhir menerima tanah wakaf dari si wakif, maka kemudian dia bertanggung jawab untuk
segera mewujudkan amanah itu. Maka kemudian dibentuklah panitia pembangunan masjid misalnya. Tentu nadir ini yang bertanggung jawab. Kemudian dia mengajak umat, mengajak jamaah sekitarnya, calon pengguna untuk bersama-sama menjadi panitia membangun masjid sampai kemudian berdiri. Sampai di situ panitia selesai. Kemudian terbentuklah atau terwujud bangunan masjid. Lalu untuk mengurus masjid itu siapa? Ya masih tetap jadi tanggung jawab nadir. Sampai di sini ya seterusnya memang nadir itu punya tanggung jawab itu. Hanya saja kemudian ketika nadir itu dia menerima amanah wakaf bukan hanya di satu atau dua tempat, misalnya seperti itu, di banyak tempat, bahkan misalnya kalau di kita ya ada Muhammadiyah, ada NU, ada yayasan-yayasan lain, lembaga lain, itu dia menerima wakaf dari banyak orang di banyak tempat. Tentu dia tidak bisa untuk mengurus sendiri tanah yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau yang organisasi ya dia kemudian membentuk struktur dan sampai ke bawah dan seterusnya. Nah, disitulah sebetulnya tanggung jawab nadir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Undang-Undang tentang wakaf, pasal 11 itu diatur bahwa nadir bertugas atau punya kewajiban untuk mengadministrasikan harta benda wakaf. Jadi wakaf yang dia terima itu diadministrasikan. Dari siapa, luas berapa, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tugasnya nadir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kalau tadi amanahnya masjid ya kemudian itu diwujudkan masjid, kemudian dikelola supaya masjidnya itu bisa makmur, kemudian dikembangkan barangkali bisa menjadi media wakaf produktif, dikembangkan di sisi di samping masjid mungkin bisa dikembangkan unit usaha dan seterusnya. Itu tugas nadir. Sampai di sini tugas nadir tetap sampai di sana, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang ketiga, tugas nadir itu adalah menjaga dan mengamankan harta benda wakaf. Artinya harta benda wakaf yang telah diserahkan kepada nadir itu harus dijaga betul supaya kemudian tidak terbengkalai, kemudian juga tidak menjadi bahan rebutan. Kalau itu secara hakikat memang milik Allah, ya setelah diwakafkan ya milik Allah, tetapi ketika orang punya sertifikat ya dia punya tanggung jawab atas harta yang dia kelola itu. Bukan berarti kemudian setiap orang bisa memanfaatkan tanah, ini kan milik Allah maka kita bisa mengambil serta-merta begitu, tidak. Jadi ada yang bertanggung jawab, itulah tanggung jawab nadir. Dan yang terakhir itu tugas nadir adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Ya, ini melalui KUA lah kalau sekarang ya prakteknya seperti itu. Sampai di sini sebetulnya memang masjid-masjid itu semestinya ya yang mengelola adalah nadir. Jadi nadir bertanggung jawab penuh terhadap masjid-masjid yang menjadi amanah kepadanya. Tetapi sekali lagi karena nadir itu bisa jadi dia badan hukum, dia organisasi, yayasan yang kemudian menerima wakaf dari berbagai tempat, maka kemudian si nadir ini perlu kemudian untuk menunjuk orang misalnya seperti itu, atau kemudian bermuasyarah untuk siapa yang bertanggung jawab atas tanah wakaf di tempat A, siapa yang bertanggung jawab di tempat B. Itulah kalau konteksnya misalnya sekolah, pondok pesantren ya sudah yang bertanggung jawab kepala sekolahnya, kalau pondok pesantren ya kiainya atau ustadznya. Nah, kalau masjid siapa? Ya kemudian takmir masjidnya. Sehingga memang takmir masjid itu sebenarnya juga bisa dikatakan terafiliasi dengan nadir. Kalau dia organisasi atau badan hukum ya terafiliasi dengan organisasi atau badan hukum itu, sebenarnya seperti itu.
Maka kalau ditanya siapa yang berhak mengeluarkan SK takmir, ya jawabannya tentu adalah nadir. Kalau NU ya berarti NU, kalau Muhammadiyah Muhammadiyah, kalau Al-Irsyad ya Al-Irsyad, kemudian yayasan juga yayasan. Siapa nadir itu? Saya kira itu cangkolannya di situ. Jadi takmir ini tentu dia bertanggung jawab pada Allah, juga kepada jamaah, tetapi memang dia juga ada sambungannya, terikat atau terafiliasi setidaknya dengan nadir wakaf. Jadi kalau dikatakan kedudukannya takmir seperti apa, ya bisa jadi dalam bahasa sederhananya adalah takmir itu adalah kepanjangan tangan dari nadir atau wakil dari nadir untuk mengelola masjid yang ada di tempat itu.